malah terkesan gue lebih egois aja kalau kayak gitu. Karena yang bikin gue semua lagu ini gue bikin. Itu kan anggap dulu pernah terjadi sama Kla ya. Sama Kla, Katon dan itu kan sebenarnya hampir sama tuh. Katon, Kla. Musiknya sama, yang nyanyi sama, yang bikin lagu sama. Saat orang gue kayak lagu Dinda di mana kau berada itu kan gue pikir lagunya Kla. Ternyata lagu Katon gitu kan. Banyak lah kayak gitu. Jadi nothing spesialnya gitu buat gua. Karena yang bikin juga adik-adik juga. Iya, itu juga. Cuma namanya lu lebih paham lah Bang soal kayak gitu. Nah, jadi kecuali nih gua bikin album solo, ada masukan ataupun ada input lagu-lagu dari orang-orang lain gitu yang berbeda karakter dari yang gue bikin. Nah, Arman bikin gitu ya. Ya Arman. Jauh dari Gigi, jauh dari ini, malah lebih Jesse gitu kan. Baru gue mau gitu. Gue bukan nggak mau solo sebenarnya. Cuman kalau gue masih berpikir gini, kalau project solo gue sama aja dengan Hijau Daun, mendingan gue kasih di Hijau Daun aja gitu. Besar kan Hijau Daun istilahnya. Karena Hijau Daun tuh terlalu dicintai lah. Terlalu besar untuk dikhianati lah. Kalau istilah gadis rumah kita. Benar. Ya kan? Mau ada gong 2000 mau apa lah itu tetap God bless. Orangnya itu juga. Iya. Mau gong 2000 ya itu orangnya. God bless itu juga. Terus dia dalam karya bermusik berkarir bermusik di dalam kurun waktu titik tertinggi menurut Bang Dide sendiri. Titik tertinggi itu apa? Pencapaian tertinggi. Pencapaian tertinggi itu sebenarnya di album kedua menurut gua. Album kedua lagu Setiap Detik. Pasti lo pernah dengar juga Setiap Detik. Nah, album Bersama Terang itu menurut gua pencapaian tertinggi dari segi apa ya? Orang nungguin album kita. Itu pertama. Itu menurut gua pencapaian banget. Karena kalau album pertama tuh album perjuangan, gitu kan. Tapi menjadi tren gitu ya kan. Salah satu metal, band metal, Play Total. Album pertama itu segi pencapaian penjualannya dari segi RBT dan yang lain-lainnya it's okay memang besar gitu. Pencapaian dari segi penjualan, RBT segala macam besar. Cuma buat gue itu bukan hal itu. Dari segi penghargaan pun banyak kan album pertama. Album pertama bahkan sampai 10 Platinum Award gitu untuk RBT-nya. Terus gue pencapaian gue bisa dapat penghargaan dari luar negeri juga. Tinggi banget lah waktu itu. Itu dapat juga. Belum dari AMI Musik Indonesia juga gue dapat juga gitu. Tapi di album kedua ada penghargaan juga, beberapa penghargaan juga dari segi RBT juga masih baik walaupun nggak sebanyak dengan yang itu. Tapi yang gue lihatnya gini loh, proses pengkaryaan tuh bener-bener gue sama anak-anak terjun langsung di situ. Makanya gue bilang udah nggak coba-coba lagi nih. Ibarat dulu lo masuk kali, gitu kan. Dalam apa enggak ya? Dalam apa enggak? Nah, saatnya lu harus balik lagi ke kali itu lewat lu udah santai aja jalannya. Ibaratnya kayak gitu. Makanya gue bilang pencapaian gue tuh habis itu ditunggu orang juga albumnya. Gitu. Kapan mau ngadi bikin lagi lagu? Nah, kita rilis single Setiap Detik pun orang itu banyak banget gitu. Banyak banget yang apresiasinya juga. Terus bahkan rilis launchingnya di salah satu stasiun TV juga. Kemudian juga dalam waktu berapa minggu pencapaiannya juga besar juga gitu kan. Terus yang sudah 2 atau 3 single baru terjadi Black October tuh kalau untuk musisi Indonesia tuh ngalamin banget saatnya RBT di downin semua. Pernah pasti. Pernah waktu itu. Iya. Yang apa namanya? Balik ke nol lagi tuh. Kemenko dulu yang ada pengaduan orang kok pulsa gua kesepian segala macam gitu. Akhirnya disuruh balikin dari nol semua itu yang kacau.
Di situ kendala di album kita yang kedua tuh di situ. Saatnya penjualan lagi bagus-bagus Bang. Lagi bagus-bagusnya, RBT lagi keren-keren. Ya kan oknum sih yang kayak gitu betul. tuh. Harusnya oknumnya dong yang diinin ya kan, bukan dari kitanya, bukan dari isinya. akhirnya semua peraturan pemerintahnya nggak pernah yang namanya 100% ngedukung musisi gitu. Harusnya dilihat dulu dari segi ini. Kalau mau pikir-pikir adu fair-fairan gitu ya. Anggaplah buat yang ngadu gitu karena pulsanya kehilangan sebulan kok jadi hilang 2.000, hilang 3.000, hilang 5.000. Lu ngedownload bajakan gitu, dengerin lagu orang bajakan tuh berapa sering. Gitu loh kan. Harusnya wajar aja. Kalau seumpamanya ya gue sih bukan setuju dengan oknum itu, bukan. Tapi kalau mau dipikir kan dampaknya ke seluruh artis tuh. Pendapatan semuanya Seluruhnya kan, gitu kan. Harusnya ya oknumnya yang tangkap dong. Kayak gitu. Dan kalau mau dipikir lagi, emang sampai sekarang lu download yang legal gitu. Emang lu download musik lagu yang legal. Lu juga beli bajakan, lu juga download yang gratisan, lu udah bisa dengerin karya orang. Ya kan kayak gitu kan? Iya. Kan nggak adil buat musisi. Lu pikir berkarya di sini tuh buat ngasilin musik yang bagus, nggak karya lu bisa ya. Di ini udah setengah malam segala macam kayak gini. Terus ujung-ujungnya kita tahu bakal dibajak gitu. Penghargaan lu buat musisi mana? Gitu. Makanya gue pengen banget pemerintah itu benar-benar concern. Nah, tapi perbedaan dulu sama sekarang apa yang dirasakan sekarang? Kalau ada perbedaannya nggak? Ada lah, jelas sampai banget perbedaannya. Kalau sekarang tuh band itu udah nggak perlu label lagi kalau kata gua. Saluran medianya lebih banyak. Medianya udah banyak. Dan dalam arti royalti atau apapun itu lebih enak sekarang kan? Kalau sekarang sih iya, kalau gua rasa bisa enak sekarang karena kita bisa ngelihat sendiri, kita bisa tahu rahasia dapur rekaman tuh seperti apa gitu kan. Berarti ilusi kemarin tuh bisa dapat miliaran berarti? Gua rasa sih udah lah. Berarti dia udah rekening udah penuh juga berarti? Udah, karena kan label kita semua yang ini kan. Tapi untuk kita sih aman lah. Penuh lah rekeningnya di bank ya? Amin lah gitu. Gua aminin aja. Amin. Makanya bikin usaha di Lampung ya kan? Wah, beberapa cabang gitu. Tapi nyamuk kayak ranting pohon aja. Terus Bang Dide, mimpi yang belum dicapai nih dalam karir bermusik itu apa Bang Dide? Gitu. Mimpinya tuh gue cuma pengen lihat band yang gue bentuk ini juga di luar dari Hijau Daun sukses, bahkan lebih sukses dari Hijau Daun. Pengen lihat aja. Dan walaupun dari kejauhan gue ngerasa punya rasa kebanggaan, itu mimpi gue. Biasanya kalau guru sama anak muridnya naik. Iya begini. Biasanya gitu. Makanya gue harus ada di situ kan. Makanya kayak gitu. Jadi gue cuma pengen lihat itu. Di situ kan karena gue lihat gini. Ternyata kalau seumpama lagu yang kita ciptakan yang gue hire ke teman-teman yang sempat lu dengerin tadi bisa diterima di masyarakat, walaupun bukan gue yang nyanyi, gue udah wah ternyata ini ada. Kalau dulu gue bikin lagu disukain orang tuh udah sering, udah sering banget. Tapi kalau gue bikin lagu orang lain yang nyanyiin, yang bawain, terus disukain orang juga dan orang tuh suka banget sama band itu juga, itu beda lagi rasanya. Itu suatu kesuksesan yang besar. Itu. Nah, karena gue udah ngerasain rasanya disukain karya kita tuh sendiri karena kita yang nyanyi udah pernah. Udah hatam lah. Tapi kalau yang ini belum teruji. Hijau Daun ya kan. Itu walaupun pas rilis video klip kemarin baru sekitar 3 mingguan udah 280.000 viewersnya juga tuh udah pencapaian juga buat gue ya. Tapi karena masanya pandemi gini nih, jadi susah buat mengekspresikan lain kecuali main virtual atau apa segala macam gitu. Tapi sebenarnya masa pandemi ini justru malah keluarga bersyukur ya. Karena di rumah terus loh. Iya. Musisi lebih di rumah terus. Bisa ketemu karena keluarga, bisa ketemu yang lain-lain ya kan. Karena itulah pandemi ini jadi mungkin Tuhan juga Allah juga nyuruh kita istirahat dulu mungkin ya. Biar tahu gimana sebenarnya anak-anak itu pengen bimbingan bapaknya. Istri juga pengen ditemenin juga gitu kan. Selama ini kan ditinggal-tinggal terus ya kan. Tinggal terus pulang ke rumah. Pulang. Om. Nah, Bagiannya dulu pas yang 7 bulan itu gak gitu-gitu amat dulu. Dulu
dulu belum nikah juga soalnya. Belum nikah ya? Belum. Pas waktu 7 bulan gue yang nggak balik-balik waktu itu. Orang tua yang bener-bener dulu tuh pengen Lo banget nggak kapan ingat pulang. gua, nggak inget. Ini anak nggak inget orang tua nih 7 bulan nggak pulang kan gitu. Bener, kapan pulang kan, sabar ya mah, bilang gitu-gitu aja. Hmm. Ya sabar, lagi di kota ini gitu, lagi di kota ini. Wah, yang mereka pasti takutan kan, karena segitu hijrah ke Jakarta, tahu-tahu sebulan kemudian karena kita masih jalan promo radio-radio, tahu-tahu di TV hampir setiap hari. Ya rasa bangga orang tua tuh pasti seneng gitu kan, keluarga seneng banget. Sampai gue tuh dibikinin sama wali kota gue dulu di Bandar Lampung, dibikinin manggung, ibaratnya kalau di sini tuh di Jakarta nih mangin di bundaran HI-nya lah. Dan belum pernah ada band yang main di situ. Kita main di situ bener-bener rame banget. Itu yang mau nonton dari mulai jam 4 sore udah berdatangan gitu. Padahal mulai acaranya jam 9 malam. Lama tadinya wah seneng orang tua ya kan, lama-lama 7 bulan nggak pulang, ini gimana sih anak gue nggak pulang sih, gimana sih yang jadi ya. Ya perasaan mereka tuh ya kangen banget lah, pol banget lah, kapan gitu kesini. Gua mau suruh orang tua gua ke Jakarta, gua juga jarang di tempat. Iya itu, mana tiga juga sama aja ya kan. Sama juga kan, bingung juga kan, lebih kasihan gitu. Cuman ada kepikiran waktu itu. Oh pernah. Jadi kalau nggak salah pas bulan keempat apa gimana ya, ada acara TV yang acara tuh mirip-mirip, ada mirip-mirip artis gitu-gitu. Nah ada yang fans gue yang mirip gua gitu dulu itu. Sama pemain bola Jepang. Oh itu ya. Siapa? Nakata ya? Iya, Nakata. Kagawa. Ada turunan Jepang nggak sih? Ada ya. Bang Dide? Mungkin dari kakek kali. Iya, gue banyak yang ngomong gitu kayak orang Nippon gitu. Nah saatnya waktu itu acara itu nyokap gue didatengin dari kru salah satu TV. stasiun TV gitu, didatengin. Nah itu surprise buat gue sih. Iya. Arti keluarga menurut Bang Dide seperti apa? Ya pastinya lah, kalau arti keluarga tuh gue gak bisa kayak gitu karena keluarga gitu kan. Mungkin kalau gue sumpama sekarang gak punya keluarga, sebatang kara, ibarat gue kayak Cristiano Ronaldo gitu kan. Orang tuanya udah gak ada lagi, dia menunjukin mau ngasih semua tuh sebenarnya dedikasinya kesuksesan dia ini buat siapa. Untungnya Cristiano masih punya ibunya gitu kan. Nah kayak gue gitu, sumpama gue sebatang kara, kesuksesan gue juga buat siapa gitu. Saatnya gue udah punya, kecuali kalau gue udah punya keluarga, maksudnya anak istri gitu kan. Tapi kalau gue sendirian gitu, gue punya kesuksesan, gue mau berbagi sama siapa kesuksesan? Susah loh. Berbagi kesedihan tuh lebih gampang daripada berbagi berbagi kesuksesan. Karena kesuksesan itu, kalau berbagi kesedihan lo sama siapa orang aja lo bisa curhat sambil ngerokok, orang bisa ikut ngerasain walaupun nggak bisa ngebantu apapun gitu. Tapi saatnya lo ngerasa kesuksesan gitu, lo harus berbagi sama orang yang tepat. Kalau nggak hilang, karena bisa aja ketipu. ada kawan lu yang cuma suka sama lu pas lagi lu sukses Senang aja. ya. Tapi kalau keluarga nggak bisa ngebohongin ya. gitu. Itu kalau umpama keluarga tuh penting banget. Tapi kedepannya nih hijau daun mau seperti apa? Hah? Hijau daun mau digimanain kedepannya? Hijau daun mau digimana ya? Nah. Kalau buat gue sih terlalu banyak Angan-angan. planning buat hijau daun malah kalau buat gua gitu. Ke depan ini kita masih mau gua malah pengen mengcover ulang lagu gua dari album pertama sampai album kelima. Yang hits banget mau gua cover ulang lagi. Itu Kita rindu Bang Dide. Aransemen lagi. Kita aransemen ulang lagi, itu lagi di channel YouTube lagi. Karena gini, dari mulai album ketiga itu kita udah masuk ke era digital. Masuk di era digital tuh album kedua sih sebenarnya udah masuk. Orang yang cuma dengerin single-single kita doang. Tapi nggak keseluruhan lagu. Lu bedain dulu kalau lu beli CD lagu apa, beli kaset band apapun, Dewa, Padi dulu sebelum-sebelumnya tahun medio periode tahun 2000 ke bawah ya. itu lu beli lagu Gigi, semua albumnya lu tahu kan? Iya. Ya kan? Iya. Lu beli lagu Padi, semua lagunya lu tahu. Iya. Mau lagu yang tenar maupun enggaknya.
Bahkan kita bisa tahu tuh dulu kayak band The Rollies atau apa segala macam. Ada lagu yang cuman lagu cuman lagu selingan, bukan lagu ininya gitu. Bukan lagu jagoannya, bukan lagu gacoan, buat lagu tambelan doang gitu kan. Bisa tahu karena ini nggak bagus dari nada lirik. Tapi dari periode tahun 2000-an itu, 99 2000-an itu, 90-an 95 Karsa, gitu orang udah bikin lagu tuh bener-bener kayaknya gua rasa ya, bukan gua ini. Gua ngedengar setiap album itu, lagu itu bener-bener pilihan semua. Iya. Ya. Lagu dari mulai periode kayak Gigi, Dewa gitu ya. Lagu hit lah istilahnya. Hit semua. Lu bayangin ada 10 lagu juga bener-bener bagus. Nah, orang kan sekarang band semua mikirin album tuh bener-bener karyanya dipikirin. Gak ada cuman ini lagu tambelan doang, gak ada. Nah, itu yang terjadi di saat era sekarang gua pas masuk digital. Orang cuman tahu lagunya, album kedua tuh lagu Setiap Detik, Aku dan Air Mata, terus itu lagu Bunda yang versi kita, lagunya Melly Goeslaw kan kita kan. Ada 4 lagu di situ. Tapi mereka nggak tahu semua lagu. Gitu. Karena yang mereka dengar di platform digital ya itu. Nah, makanya gua rubah ini lagi. Sekarang kan zamannya YouTube, kan. Lo ngeluarin pasti dilihat orang. Gitu. Kalau dulu kan boro-boro orang mau dengar, kecuali beli bajakannya. Nah, sekarang di YouTube kita keluarin aja. Ya seolah-olah kayak bikin album baru, padahal itu recycle dari awal, tapi dengan aransemen baru ya kan. Dengan aransemen zaman now lah istilahnya. Gitu. Itu sih lebih ke sana. Album Cahaya Cinta 2014. Terus versi akustik, album akustik 2020. Itu jedanya jauh. Nah, kenapa itu Bang Dide? Nah, apa sibuk manggung atau apa? Sama, ya sibuk jual cilok tadi. Cilok cabang. Saking banyaknya jadi lupa. Cilok daging gajah. Jadi bukan lupa. Ya itulah industrinya. Bukan dari tahun 2015, Pak, dari tahun 2016 ya. 16 ya. Dari 2006. Karena gue setiap periode album itu dari 2009 album pertama. Periode kita satu album itu kan 2 tahun. Iya, 2 tahun kan. 2011 kita rilis album kedua. 2 tahun dari situ 2013 rilis 2015 harusnya udah rilis album keempat kan. Nah, dihitung 2 tahun lagi 2017. Nah, gue kan baru Ilusi itu kan dari 2017 ke atas mau 2018. Nah, periode di situ kita tuh udah kayak nggak zaman lagi bikin album gitu. Jadi single sampai tahun 2002 gue bikin akustik. Itu kan dari situ gue bikin akustik. Nah, ini yang mau kita rilis album itu sekarang. Gitu. Karena dari 10 bahkan udah lebih dari 12 lagu. 12 lagu, tapi kita mau ambil yang 10 karena 2 lagu yang itu yang terbaru mau masuk di album yang berikutnya lagi. Jadi gua nih bikin album yang mundur. Single yang sudah keluar itu kita dijadiin satu album, jadi katalog album kita jadi album ke-6. Nah, sedangkan gue yang baru rilis single yang bulan Januari kemarin 2021 kemarin itu untuk album yang ke-7 kita. Gitu. Tapi gue nggak mau ngitung mundur. Maksudnya kita udah keluar 3-4 single, kita bikin albumnya. Karena gini, untuk kelasnya Hijau Daun ya. Hijau Daun kan lebih ke band yang besar karena major label gitu ya. Bukan yang band indie tuh rata-rata mereka pasti ngeluarin album. Sama kayak yang gue lakuin di Kembang Tulip gitu ya. Album. Kenapa? Passion mereka tuh ngedengerin, kalau udah denger satu lagu, pengen lagu yang lainnya mana? Kalau enggak mau rilis keluarnya jangan lama-lama. Sebulan 2 bulan udah keluar, sebulan 2 bulan udah keluar, sebulan 2 bulan udah keluar gitu kan. Nah, kalau yang ini memang benar-benar harus kalau Hijau Daun sendiri sayang banget. Kalau materi lagu kayak model Hijau Daun, Armada, Padi gitu apa segala macam gitu. Kalau ngelempar album yang baru dirilis 2 lagu, sisanya lagu baru semua, sayang banget. Itu perbedaan kita sama band-band yang kekinian saat ini gitu. Nah, band yang saat ini juga kayak kita ambil contoh mungkin 420 ya, atau Payung Teduh atau gimana gitu.
satu sudah besar seperti mereka juga, ya bakal rugi juga kalau ngeluarin langsung Soal banyak kublok lagu gitu. Mendingan satu-satu karena Satu-satu. Vibar Akhirnya- ketungan. akhirnya ngambil jalur yang kayak seperti major label juga. Penasaran. Udah resiko band yang sudah punya nama kan, intinya kayak gitu. Jadi mesti satu-satu single gitu.